datang kemari. Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian. Kamu seksi sekali ya. Iya, nggak apa-apa karena ini libur panjang ya. Jadi mungkin banyak yang liburan, tapi saya pribadi sangat berterima kasih khususnya pada tim arisan bulan Mei. Ada Oma Cut, ada Teh Tiara, ada Teh Risa, ada Kak Imel yang nggak hadir hari ini. Terus Ibu Dewi, Ibu Nia, Ibu Raisa kali ini mahal ini. ya, Yodra. Ya, hari ini seperti yang sudah saya janjikan, biasanya kita arisan kan berkumpul. Nah, mumpung lagi berkumpul, nggak ada salahnya dong berbagi ilmu. Setuju ya? Ilmunya tuh yang bener-bener relate, gampang banget sehari-hari. Sebagai ibu-ibu, kita sebenarnya harus tahu menangani kasus-kasus seperti ini. Dan sebenarnya apakah ini mitos atau fakta? Just as simple as that. Ya, tapi hari ini nggak banyak. Hari ini hanya 6 kasus. Tapi itu pun nanti pasti bakal seru banget diskusinya. Oke, case nomor 1. Mitos atau fakta? Mangga Teh baca. Panggil baca. Lidah buaya bikin rambut tambah panjang. Menurut ibu-ibu gimana? Mitos. Yang bilang mitos sah deh. Yang bilang fakta? Oh banyak. Ini gimana sih? Maunya mitos atau fakta? Oke. Ya biar beda aja, beda sebutan. Lihat ya kalimat pertanyaannya bikin rambut tambah panjang. Ya itu pertanyaannya ya. Sebenarnya ini mitos. Tapi sebenarnya orang itu lebih ngerasa sehat kalau pakai lidah buaya. Kenapa? Karena tuh memang benar dia tuh ada kandungan vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan ada enzim yang kita bilang proteolitik. Nah, selain ini juga memang lidah buaya itu kalau kita pakai di kulit gitu ya, atau misalnya di muka yang lagi teriritasi kena luka bakar, dia memang calming tuh meredakan si yang namanya radang yang berat itu. Ya, jadi mengurangi radang iya, merawat kulit kepala iya. Langsung ya Bu ya. Lalu mengurangi ketombe iya, rambutnya terasa lebih sehat iya. Nah, ini tadi nih, akar rambutnya kan ceritanya kan lebih sehat ya, lebih kuat ya. Jadi kan rasanya rambut itu nggak gampang patah, nggak gampang rontok, sehingga orang itu lebih sering ngerasain kayaknya rambut tuh lebih mudah panjang, padahal bukan itu. Lebih tepatnya dia menguatkan si akar rambutnya, jadi bukan untuk membuat tambah panjangnya gitu. Bu, langsung Bu, ada cendol, ada teflon, ada pempek, sambil ya. Di back satu. Nah, kalau pertumbuhan rambut itu sendiri itu dipengaruhi oleh pasti genetik dari orang tua, nutrisi apa yang kita makan, apa yang kita minum, hormon itu juga sangat berpengaruh. Jadi tetap bagus untuk perawatan rambut, bukan sulap untuk bikin rambut lebih cepat panjang. Dan sekarang kan ada banyak tuh aloe vera yang dijual-jual di kayak Guardian gitu yang segini hijau. Cuman kalau saya pribadi jujur lebih menyarankan dari si tanamannya langsung. Tanaman lidah buayanya langsung yang dipotong. Aku dulu waktu masih kecil ingat banget itu lidah buaya yang dipotong sama mama aku jelek banget itu. Ini dia nih. Taruh di sini. Taruh di sini. Oh my god, aku sudah tua ya. Case nomor 2. Muter list. Biar semua dilihat. Oh, ada namanya lidah buaya. Apa? Kenapa namanya lidah buaya? Bukan lidah tetangga. Iya, itu dia ya. Karena sebenarnya nama asli lidah buaya itu kan aloe vera. Tapi kenapa jadi lidah buaya itu sampai sekarang juga aku masih mencari tahu. Sabar ya, minggu depan dijawab pertanyaannya. Mitos atau fakta? Sekarang yang baca Ibu Haji, mangga dibaca poinnya. Orang lagi duduk terus terasa dadanya seperti masuk angin, kadang terasa seperti tertiup, menjalar ke menjadi kuning, rata, serta disertai keringat dingin dan mulai dengan angin duduk. Kemudian pada orang seperti ini, tepuk-tepuk punggungnya, dipijat-pijat dari tangan dan kakinya. Oke, ini kejadian yang sering banget terjadi di dunia persilatan Konoha.
Menurut ibu-ibu ini benar atau enggak? Yang bilang mitos siapa? Yang bilang benar fakta siapa? Bener Oh ada, masih ada yang benar. Oke, jawabannya jelas banget ini itu mitos ibu-ibu ya. Kalau ketemu orang kayak begini nih ya, apalagi biasanya usianya ini sebenarnya usia muda sering sekarang, tapi yang paling penting nih usia dekade ke dekade 4 ke atas 40, 50, 60. Bapak-bapak lebih banyak. Bukan berarti ibu enggak, bapak-bapak lebih banyak. Tusuk, udah tuh sesek, jalan ke kiri, ke rahang, sampai ke punggung, terus mual, terus tangannya bergetar-getar ya. Ini kemungkinan besar apa? Terutama bila ada riwayat apa? Jadi gini ya, kalau pada pasien-pasien seperti ini dan memang bapak atau ibu ini memang kolesterolnya tinggi, darah tinggi juga, diabetes juga, minum kopi sehari 10 gelas, ngerokoknya 50 bungkus. Pas ditanya, bapak, ibu minum berobatnya rutin gak? Aduh bu dokter, lamun tinggi mah minum obat, lamun biasa-biasa mah alandong mah teu dieek. Atuh mun obat kolesterol kumaha? Mun pegel-pegel teh dieut bu dokter, mun teu mah gitu. Nah, tak eta inilah yang menimbulkan ini dia. Oke, karena ini semua merupakan faktor resiko terjadinya si jantung ini. Penyakit jantung koroner bukan penyakit yang baru terjadi hari ini, enggak. Tapi iya meninggal mendadak, jujur, bop aja, berhenti aja napasnya. Tapi ini terjadi udah dipupuk dari dekade seusia saya sebenarnya, bahkan seusia anak-anak yang masih kuliah, yang ngerokoknya sehari 5 bungkus, yang punten satpam kayak di begini yang memang tuntutan kerja dia harus begadang, yang kolesterolnya enggak rutin minum obatnya, dia akan membentuk plak dan menyumbat si pembuluh darah di jantung, bikin begini. Nah terus kalau ketemu pasien gini diapain? Bener nggak gini? Dikerok, tepuk-tepuk gitu, dipijit-pijit, bener nggak? Jadi diapain? Ke dokter. Sebelum ke dokter gimana? Sekarang kejadiannya di rumah. Dokter Ervina lagi pergi, masih di daerah Kiara Condong. Yes. Tetap tenang, baringin pasiennya, buka semua, ikat pinggang, tali BH semua, buka, baringkan dengan posisi 45 derajat, segini ya, segini nih kurang lebih. Oke, benar, kasih oksigen. Habis ini ada gambar oksigennya. Kalau memang orang di rumahnya punya obat, tapi dengan syarat dia tidak pernah terjadi stroke perdarahan, boleh kita kasih ini ya, aspirin atau Clopidogrel 4 tablet langsung dikunyah langsung, dan 1 tablet isosorbit dinitrat. Angkat lidahnya mama, papa angkat lidahnya, taruh di bawah lidah. Isosorbit dinitrat boleh diulang maksimal 3 kali. Perhatikan tensinya. Kalau pernah stroke kenapa? Ini oksigen bisa dibuka, langsung dia di catch. Hirup mah, hirup. Tarik nafas, hirup. Ini boleh kita pakai tromboaspirin. Ya ini nama merek sebenarnya, isinya aspirin. Ya langsung pas 1, 2, 3, 4, punya. Kalau ini nggak ada, ini boleh. Ini pilihan antara ini, salah satunya. Oke, 4 tablet langsung saat itu juga. Kemudian kalau tensinya bagus atau tinggi bahkan 160 per 100, 170 per 120, pokoknya tensinya nggak boleh di bawah 100 per 70. Ini boleh dikasih di bawah lidah. Ini boleh dikasih di bawah lidah. Angkat lidahnya, isosorbit dinitrat 5 ml. Sublingual itu lidah, sub itu di bawah. Jadi angkat, keluar di bawah lidah. Diamin aja. Itu bisa meredakan nyeri dan tensinya pun akan berkurang. Habis itu bawa ke Bonamitra Bona ya. Baru bawa ke dokter. Ada dokter Ervina, boleh dokter Ervina. Ini kerabat saya,
Kayaknya mah jantung koroner dok, sakit dadanya, menjalar, keringat dingin. Sesuai dengan arahan dokter waktu arisan di rumah, sudah saya kasih oksigen, sudah saya kasih tromboaspirin, sudah saya kasih isofenik. Berikutnya saya harus ngapain? Kalau yang punya tabung oksigen pakai oksigen, boleh, itu lebih bagus. Pemberian oksigen bisa menenangkan pasien, bisa mengurangi nyeri. Tarik nafas lagi dulu. Ibu bakal tenang, ya tenang. Ada saya di sini, tenang. Ya, kita obatin, kita habis di rumah sakit. Sampai di rumah sakit, biasanya kami EKG, kami lihat kalau penyumbatannya total, mungkin akan dipasang ring. Kalau penyumbatannya nggak total, mungkin bisa kami masih di start dengan obat yang diinfuskan. Ya, tapi yang pasti kalau orang udah kena begini, pengobatannya seumur hidup. Di cover BPJS, tidak boleh berhenti minum. Kalau surat rujukannya habis harus diperpanjang. Di Bona Mitra bisa. Kami nanganin kayak begini. Ini Elis setiap hari bikin rujukan kayak begini. Ini salah satu koordinator perawat saya di sana. Dadah dulu Kak Elis. Ya. Oke, ini merupakan kasus kegawat daruratan tapi sering disepelekan oleh orang lokal. Yang ini dikasih minyak kayu putih buat apa? Minyak kayu putih. Nggak ada gunanya. Ya. Ya, gimana? Baru-baru ini apa mungkin sering ya dokter kalau terjadi serangannya itu ketika sedang mengendarai, bahkan mungkin ibu-ibu di sini sedang menyetir ya. Bagaimana kalau terjadi serangan pada diri sendiri ketika nyetir mobil? Sendiri, minggirin, telepon IG di rumah sakit terdekat. Nggak ada cara lain. Kalau serangannya yang tidak mungkin itu kan ada kemarin case warga Nggak, sekarang ini Sana dulu. Bali, dia sampai nabrakin ke pohon. Berarti dan akhirnya orang-orang dengan begini, ini gini, sekali lagi saya bilang, penyakit jantung koroner ini tidak langsung mendadak terjadi kan. Dia kan banyak riwayat. Orang-orang dengan riwayat begini, artinya kan faktor resikonya tinggi kan. Jangan pernah biarin dia nyetir sendiri. Jangan pernah, temenin, mau siapa kek, harus ditemenin. Karena ini kan tendensinya tinggi sekali bisa terjadi di tengah jalan, bisa kapanpun terjadi. Jadi mendingan ditemenin. Kalau ada yang nemenin kan at least bisa diminggirin, bisa nelpon ke UGD, nelpon ke Jasara Harja mungkin untuk masalah mobil. Ya, kecuali ya. Nah ini sendiri banget, pertolongan sendiri-sendirinya gimana nih? Selain udah kepinggirin gitu, Udah pinggirin, kita tolong orang nggak ada. harus tarik nafas dalam-dalam, kendaliin diri. Cuman memang harus siap sedia obat sih Bu, nggak bisa enggak. Obat harus salah satu oksigen tiga bedanya dok. Kalau ada tenaga. Kalau nggak ada minimal apa aja Bu? Paling nggak salah satu dari itu aja. Simpan di mobil ya. Paling nggak ya, minimal aspirin. Ini obat murah banget. Belinya di Bona Mitra ya? Bisa ada. Ini obat murah banget Bu, nggak nyampe berapa. Ini tuh murah banget. Ini tuh yang generiknya murah, kecuali kalau ibu mau beli yang mahal, enggak. Mau beli yang mereknya mahal boleh. Tapi minimal ini harus ada. Gitu loh. Kalau yang nggak ada riwayat stroke ya. Kalau yang pernah stroke Yang pernah stroke perdarahan, obat ini nggak bisa masuk. Obat ini nggak boleh. Yang punya stroke perdarahan, ISDN boleh. ISDN boleh. Tapi tetap langsung cepat-cepat ke rumah sakit, berarti harus langsung ditindak pasang balon. Atau ya pasang balon, nggak ada cara lain. Bahkan yang obat tetes itu pun nggak boleh. Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Gitu. Apa? Anyway, stroke itu tuh tingkatan akhir dari semua riwayat ya, ibu-ibu. Ya, jadi riwayat-riwayat ini nggak ada ininya sih. Jadi riwayat-riwayat yang kayak kolesterol, asam kolesterol, terus kopi, terus alkohol juga masuk, terus darah tinggi. Ya, ini pertama nyerangnya ginjal dulu. Yang kedua jantung, yang ketiga baru otak. Jadi ini tuh 3 organ vital yang bakal diserang. Ginjal, jantung, dan otak. Stroke ini tahap akhir. Kalau udah kena stroke berarti kemungkinan besar dia ini dulu pernah ginjal pernah, jantung pernah. Biasanya udah komplikasi. Oh, diabetes dulu kalau aku tulis lagi diabetes mellitus. Diabetes itu kita selalu bilang dia tuh silent killer.
dia diem, tiba-tiba kena serangan. Karena kenapa? Orang dengan diabetes itu persarafannya itu mati. Kan sering orang diabetes itu nggak bisa Penasaran. tiba-tiba aja jedar pingsan. Dia nggak ngerasain apa-apa, persarafan yang nutupin otot jantung mati juga. Begitu kita lihat cepat jantung koroner, ternyata gula darahnya 500. Itu sering terjadi, sering sekali terjadi. Kalau udah kayak begini udah repot. Masuklah insulin, masuklah misalnya pakai NaCl, masuk ke kamar ring, ya. Tapi yang kayak gitu itu urusan saya dan rekan-rekan kerja saya. Urusan ibu-ibu cukup sampai di sini. At least kalau pertolongan pertamanya tepat, kami nggak terlalu repot di klinik maupun di rumah sakit. Kami sudah sangat terbantu. Ya, yang kami suka gemes itu ini, yang poin nomor 2. Kami suka gemes gitu. Astaga, gitu ya. Oke. S3. Mama, boleh Mama? Sudah pernah kena cacar air, tidak akan pernah kena cacar air lagi. Oke, minta satu fakta everyone. Iya, benar banget, benar banget. Ini tuh mitos. Karena virus cacar tuh udah banyak yang bermutasi. Hanya anak-anaknya hati-hati. Vaksin cacar air deh, di Mona Mitra udah ada. Ya, jadi gini, pada anak-anak bisa kena cacar air lagi, pada dekade 40 atau kayak 30 kayak saya gini, dia bisa kena lagi, tapi dia muncul sebagai cacar api atau yang kita bilang herpes zoster. Kapan dia muncul? Saat kita ngedrop, capek, bolak-balik keluar kota, tidur cuma 3 jam sehari, minum kopi tiap hari, datang makan pagi ente, makan siang cuma makan gorengan, makan malam cuma keripik singkop. Muncul dia. Kenapa muncul? Karena virus cacar yang namanya varicella zoster ini, dia sembunyi di dalam saraf kita. Puluhan tahun dia sembunyi, dia aktif lagi ketika kita ngedrop total. Gejalanya gimana? Yang paling parah itu sakit Bu Dokter, nyeri pisan, seperti kebakar, pedih pisan Bu Dokter. Aduh disentuh kayak nyerinya pisan, nggak tahan, nggak kuat Bu Dokter. Ini selalu terjadi. Muncul lenting-lenting kemerahan, nanti akan saya tunjukin. Dan yang paling khas dalam herpes zoster atau cacar api ialah dia hanya satu sisi. Kalau dia udah kena di kanan, dia nggak akan mungkin ke kiri. Beda dengan varicella, cacar air yang diderita anak, semua kena. Nah kalau cacar air, dia demam dulu, baru dia sentrifugal. Sentrifugal itu dari badan menuju ke tangan. Yang lentingnya tuh kayak air cetek-cetek. Tapi kalau herpes zoster, dia hanya mengenai satu saja. Kita bilangnya dermatom, ya. Contohnya kayak gini, ya. Jadi dia itu ada lenting merah dan hanya kena di satu. Dan nyerinya ini biasanya lama banget ibu-ibu. Meskipun misalnya ininya lukanya udah sembuh, tapi dia bisa bertahan ada yang 2 bulan. Jadi setiap kontrol Bu Dokter gimana abi nyeri pisan, terbiasa tunduk, terbiasa bobol. Ya mau gimana? Ya, saya pasti biasanya ngasih, udah pasti antivirusnya ngasih, obat vitamin ngasih, anti nyerinya ngasih. Nah karena penyakit ini virus, biasanya 10 sampai 14 hari bener-bener harus istirahat lagi. Bener-bener nggak boleh kemana-mana. Kalaupun mau jemur ya jemur sekitar rumah boleh pakai masker. Tapi kalau misalnya ibadah ke Geria Jogja nggak boleh. Kena. Ya, dianya kan lemah. Oke, ini tentang herpes zoster. Oke, 4. Bu Dokter boleh nanya dulu. Ya, apa? Kata orang katanya kalau cacar itu harus cacar air ya, harus di dalam hidup sekali. Apa? Mitos Pasti dapat atau enggak seumur umur hidup. Ada yang enggak. Kalau memang dia tenaganya bagus dan dia udah divaksin cacar, dan biasanya kalau orang yang udah divaksin cacar pun dia kena, nggak akan separah yang belum. Tapi ada aja orang yang memang belum nggak kena. Ini pertanyaannya lebih ke arah itu kan? Iya. Tapi biasanya sih Bu, biasanya di Indonesia ini biasanya kena, karena kita ini endemik. Biasanya kena. Tapi keparahan kenanya ini, nah ini bisa jadi kalau yang benar-benar lagi lemah banget, capek, nah itu parah banget kena ya.
Tapi kalau dia udah divaksin, terus dia juga dia apa yang namanya dia juga pada tubuhnya bagus, nggak parah-parah banget. Biasanya datang kontrol sama saya 5 hari udah bagus mukanya. Tapi yang memang biasanya pada orang-orang tua kayak seumuran oma-oma kita ini ya, untuk misal itu setiap kali datang kontrol masa sampai 2 minggu, 3 minggu itu kadang masih belum begitu bagus. Gitu. Sehingga memang pada orang tuh berbeda-beda. Ya. Karena kan gini ya, kayak kita hidup di daerah Bandung yang hawanya tuh iklimnya sebenarnya tuh dibilang panas kayak Jakarta enggak, tapi dibilang dingin kayak pegunungan Jayawijaya juga enggak. Tapi kita cukup dingin gitu loh, sehingga kan kuman banyak di luar sana kan kita nggak tahu. Ada orang yang lagi gondongan misalnya, ada orang yang lagi cacat, dia terbang, ada yang lagi nggak fit, ngedrop. Soalnya biasanya gini, mendingan cacar air tuh mendingan selagi anak-anak aja, biar mitos. Kan dia kan lagi anak-anak, nanti digedenya kalau dia lagi ngedrop dia bisa muncul lagi jadi herpes zoster kan. Karena cacar air itu virusnya sembunyi di dalam tubuh. Dia tidur, istilahnya dorman, kalau kami bilangnya dorman. Dia tidur. Dia akan bangun lagi kalau ngedrop. Pulang dari Saudi Arabia misalnya, beda iklim. Di Saudi kan misalnya iklimnya kan lelah, mungkin kan perjalanan haji, penerbangan aja ke sana 10 jam, belum kegiatannya di sana. Ya kan, beda iklim, pulang ke sini lelah. Muncullah ini banyak pasien saya kayak gitu. Harusnya vaksin Udah. Ini menular ini. Nah, ini gini, kalau cacar air menular banget. Biasanya kalau yang terkena pada anak-anak kayak begini, biasanya saya suruh yang satu tidur di bawah, saya tidur di atas. Tapi pada akhirnya menular juga. Nah, kalau ini kadang unik. Kadang kalau untuk cacar api, zoster, ada yang menular, tapi banyakan menular. Tapi ada juga yang enggak. Biasanya saya pakai masker ya di rumah. Nah, kalau kita ngerawat ibu-ibu yang let's say kayak ibu sarang Bu Susan kena herpes zoster, saya ngerawat Bu Susan. Jadi saya nggak pernah, karena sayanya mungkin lagi fit, lagi sehat. Tapi biasanya saya ngomong ke pasien, kalau ibu lagi ngerawat orang tua yang lagi kena cacar api, ibunya harus beneran vitamin, tidur cukup, makan yang bener gitu loh. Takutnya ngedrop juga gitu loh. Jadi bisa dicegah ya. Kes 4. Siapa ya? Baca silakan Mama yang punya anak kecil. memberikan penyebab di mulut anak yang sedang kejang. Oke, mitos atau fakta? Ada yang mau fakta nggak? Fakta dulu, fakta. Anak lagi kejang dikasih sendok, gitu. Oke, sebenarnya ini mitos. Pada anak yang sedang kejang, dia kejang, coba kan? Ya, justru kalau kita naruh sendok, itu bisa resiko giginya patah. Kok masuk ke belakang itu lebih repot lagi nanti aspirasi. Atau sendoknya nanti bisa masuk ke dalam. Ini gagal napas di sini. Jadi lidah itu sebenarnya udah nempel loh. Jadi nggak usah takut, dia nggak bakalan mungkin sampai ketelan tuh nggak mungkin. Dan itu nggak akan mencegah lidahnya untuk nggak gigit, enggak, itu mitos aja. Jadi sebenarnya itu penanganannya. Yang pertama, kalau memang punya obat ini boleh. Yang ianya ditaruh dulu anaknya, dilonggarin pakainya, biar dia kejang. Tapi kalau pas dia lagi kejang nih, dia lagi kejang kan, tak, balikin. Jaga jalan nafasnya, pastikan kepalanya keangkat. Kalau bayinya udah agak gede ya, atau anaknya udah gede. Ya kalau anaknya masih bayi banget, pegang dadanya, balikin pegang dadanya, buka celananya. Stesolid yang 5 mili ini adalah untuk anak di bawah 10 kilo, yang 10 mili untuk di atas 10 kilo, yang sirup itu nanti biasanya dokter akan resepin untuk pemeliharaan jangka panjang dulu. Nah jadi untuk kegawat daruratan, ini 2 ini yang apalagi yang punya anak kecil usia 6 bulan, ingat ya, 6 bulan sampai 5 tahun. Sekali lagi ya, 6 bulan sampai 5 tahun biasanya kejang demam. Tapi kalau epilepsi beda cerita lagi. Tapi bisa ini juga sebagai pertolongan pertama. Kalau epilepsi dia beda. Pengalamanku dulu belum pindah ke sini, masih di Permata Bogorku. Hamil besar Joseph. Ini masih di dalam kandungan. Aku ingat banget.
umur kehamilanku 8 bulan udah begini. Bona itu 2 bulan lagi akan berulang 2 tahun. Demam lah Bona, sudah sampai di Hermina Pasteur, sudah ke IGD, sudah tinggal naik atas nama anak Bona. Oh, dipanggil ruang ini dong. Dia lagi 38,3 derajat, ingat banget aku. Ketung, lihat aku Hermina ini. Aku hamil Joko. Untung udah di IGD. Babysitter, aku bingung, ini anak ini ngapain? Bu, ini Bona kenapa nari-nari? Suster! Hamil dia osek. Itu bapaknya entah lagi di mana, mamaku belum datang dari Jakarta. Udah biru. Anak saya kejam. Ini gue sakit begini. Cepetan, kasih stresolitnya, suster. Anak saya umurnya, anak saya umur 2 tahun, berat badan udah 10 kilo. Kasih stresolitnya 10 miligram. Terus ibu. Jadi aku di sini, Bona di sini, aku ditutup tirai cerak gitu. Ibu tenang, ibu tuh lagi hamil. Ayo cepet. Anak saya. Jadi maksud aku, padahal Bona itu di situ 38,3 men. Secara teori yang dulu aku pelajari di ilmu kedokteran 39. Kagak nyampe 39 men. Akhirnya ditanya, pernah punya riwayat keluarga yang kejam nggak? Barulah bapaknya ingat, tantenya dulu pernah kejam. Dari bapaknya ternyata. Tuh, jadi jangan sepelekan demam pada anak-anak yang usia 6 bulan sampai 5 tahun. Kalau demamnya udah 38 ya, beneran kompres terus selama anaknya masih mau minum Sanmol, air apa sih? Tempra, mending kasih minum. Jangan nunggu sampai demamnya tinggi banget gitu loh. Trauma banget aku tuh. Dok, kalau diturunkan gitu, jadi diturunkan, menurun, diturunkan, kalau misalnya ada riwayat gitu dari katanya begitu. Tapi kan kadang kita susah nggak sih? Maksudnya kalau kayak riwayat jantung, darah tinggi kan itu kan gampang ya, ada jantung. Kejang itu kena kejang kan gitu kan. Jadi amannya udah aja anak kalau umur 6 bulan sampai 5 tahun, kalau udah demam 38 udah kompres iya, kasih tempra atau Sanmol. Kalau perlu kalau kayak aku ya, aku termasuk ibu yang berani nih ya. Kalau dia udah di 38,5 atau 387 misalnya aku ditelepon lewat, tau kan Dumin yang dimasukin crop gitu, masukinnya prak gitu. Dumin yang 250 itu untuk yang di atas 10 kilo, Dumin yang 125 untuk yang di bawah 10 kilo. Kalau udah 37,8 udah ada tempelan aja, saya masukin. Aku mau kayak gitu, pada kejang nanti gue lagi repot. Trauma banget gitu sampai sekarang. Ya, oke guys, ini ya. Ini tadi udah. Jangan menahan. Nah ya, terus banyak orang yang mikir harus ditahan gitu kan biar dia nggak kejang. Enggak, biar dia kejang. Tapi tetap kita kasih penanganan dan jaga ini jalan nafasnya. Jadi jalan nafasnya tuh benar-benar harus dibuka gitu. Tapi dia kejang, biarin. Yang penting dia nafas aja. Kalau ada oksigen lebih bagus. Biarin dia. Tapi kalau tadi yang udah bisa berani ini pakai stesolid, kan kadang ibu-ibu suka takut ya. Gak usah takut, masukin aja cerot gitu. Biasanya dia masih kejang tuh. Adalah 30 detik, nanti dia berhenti. Tuh ya. Oke. Gak boleh beri bantuan pernapasan dari mulut ke mulut, hanya menjaga jalan nafas saja. Jangan udah belum tentu, makin ini nanti kesedap bisa. Ya, biarkan dia kejang, tapi kepalanya diginiin ya. Di dahinya diginiin, mulutnya dibuka gini. Gini aja deh. Mau kemana? Udah, biar dia kejam. Mau kemana? Oke. Mangga Bunda. Mengurangi radang tenggorokan dan suara serak. Ada yang bilang mitos? Ada yang bilang fakta? Jawabannya emang fakta. Karena dia tuh punya namanya gingerol. Gingerol ini apa? Dia itu anti radang dan anti bakteri.
Tapi ingat ya, itu cuma mengurangi. Tapi kalau udah 2 hari, 3 hari, tetap kita harus ke dokter diperiksa lebih lanjut. Ya apalagi kalau udah ada demam iya lagi, batuk lagi, pilek lagi, ya udah. Tapi bukannya melarang, emang dia mengurangi. Banyak banget bahkan teman-temanku yang penyanyi minumnya jahe karena yang bagus. Tapi hati-hati buat ini sih nggak semua ya. Yang punya lambung, kadang-kadang pedis juga. Cuman kayaknya kalau dalam jumlah yang sedikit segelas masih oke. Oke, terakhir. Ya, ini terakhir. Siapa yang mau baca? Aku udah lihat di Cuy, udah langsung main cuy. Iya. Gak boleh pakai odol. Tapi aku jujur ya, diriku ini masih korban ibu-ibu yang gue dulu kena knalpot, mama gue tuh langsung odol Pepsodent gitu ya. Ternyata nggak boleh loh, karena dia itu punya fluoride, mental dan lumutnya yang justru malah memperparah luka bakarnya. Jadi harus diapain? Diguyur, dicuci. Kalau perlu keran-keran kayak begitu tuh, kena knalpot turun dari motor, bawa anaknya langsung taruh ke ini. Paling nggak semenit. Jangan air dingin banget, jangan juga air panas, beku lah bunda. Ya air biasa aja, air yang sedang-sedang aja. Nah kalau ada infus NaCl, nggak ada ya. Kalau ada infus NaCl boleh diguyurnya pakai infus NaCl, cerot. Tutup langsung pakai kasa, pergi ke dokter. Ini ya, ini infus NaCl boleh diguyur pakai infus NaCl, cerot ya. Cuci pakai air mengalir. Nah kalau punya ini silakan. Biasanya kan pakai ini, ya. Sebelum pergi ke dokter boleh pakai ini, pas lagi baru banget kena, tapi dicuci dulu. Jadi urutan langkahnya dicuci, pakai ini, apa ini salah satu bisa. Ibu pernah pakai itu, paham kena air panas apa itu? Nah baru pakai ini, baru tutup, baru pergi. Bernazin ya? Baru pergi ke aku, ke Bondamis. Oke. Hati-hati kalau kayak begini ya, ini namanya bula. Bula itu kalau dia luka bakar udah beberapa hari, 2 hari, 3 hari biasanya dia bakal muncul. Terus dia biasanya cepat aja pecah. Nah ini artinya sudah terinfeksi dan wajib ke dokter. Biasanya kami yang udah kayak begini pasti kami kasih antibiotik minum, antibiotik salep, dan kami akan suruh dia perawatan luka dan kontrol rutin. Makanya jangan sampai terjadi. Ya jangan sampai terjadi begini, ini agak lama pengobatannya ya. Dengan kalian udah begini, ini insya Allah nggak nyampe begini. Tapi tetap ya, kalaupun udah pakai ini pun tetap datang ke kami akan cek lagi apa yang harus dilakukan. Apakah memang cukup dengan ini atau perlu ada tambahan yang lain? Oke. Hatur nuhun, mau lihat ke bahasa Batak. Samida, sheshe, terima kasih, simning toto kalau bahasa Bangkanya. Danke schön, danke well. Jangan lupa bilang arigato. Arigatou gozaimasu. Apalagi bahasa apa lagi? Hatur nuhun sangat nje. Gedang. Thank you well. Oke, ada lagi yang masih mau ditanya? Ini foto tahun 2019. Mau pulang ke rumah. Ada yang mau ditanya dulu? Aku rasa udah jelas lah ya. Oh tadi, Epi mana Epi ya? Epi mana? yang tadi itu mitos atau fakta nih? Dioles kecap. Jelas banget itu. Oh mitos tuh. Gak boleh omong saya. Kecap, cengkeh. Kalian dikasih cengkeh sama bawang putih, sama bawang garam. Pokoknya gini aja udah. Ini aja. Dan sekarang ini tuh udah dijual bebas loh. Dimanapun bisa dibeli. Biasanya yang punya orang-orang tua yang suka ganti-ganti perban luka ini pasti punya di rumah. Atau yang punya kayak kami kan berempat ini punya riwayat sinusitis dan punya riwayat rinitis, itu suruh dicuci hidung sama dokter THT. Nah, jadi ini pasti kami punya. Ini biasanya lebih membersihkan. Dia tuh antiseptik. NaCl itu antiseptik. Boleh ditaruh. Terus pakai spuit yang spuit itu apa? Jarum yang 20 cc yang 20 tarik. Betul, aku juga hidungnya suka bermasalah. Jangan COVID ya. Iya, oke. Tapi ini biasanya hanya digunakan untuk benar-benar yang set begitu dia kena set. Tapi kalau udah kena udah berhari-hari ini udah gak ada gunanya juga.
Ada yang pakai itu, tapi efektivitasnya kurang ternyata. Dulu kan pakainya itu semua kan. Ini ada itunya menenangkan dan menghilangkan rasa. Zaman aku juga, tapi lebih menenangkan ini. Aloe vera itu tadi boleh loh. Yang apa? Lidah buaya tadi itu juga boleh. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Terima kasih banyak semuanya. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat. Dan mohon ilmu yang saya bagikan ini dibagikan lagi ke orang lain, supaya mitos-mitos di Indonesia ini disingkirkan oleh fakta. Ya, mudah-mudahan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari buat yang punya anak kecil, yang punya orang tua, yang memang orang tua. Semua lah ya, karena saya rasa ilmu itu kan berguna buat siapapun dan ilmu itu akan selalu berubah. Terbukti kan dulu kita dikasih odol, dikasih bioplasenta, ya kan? Ternyata ilmunya berubah. Gitu kan? Ilmu itu selalu berubah, makanya sebagai seorang dokter tuh saya nggak pernah berhenti yang namanya update ilmu, sama seperti seorang ibu yang tugasnya nggak ada habis-habisnya. Saya juga seorang ibu. Jadi semangat. Ya. Oh, yang itu tadi semprot boleh. Tapi hati-hati ya, usia segini jangan disuruh hisap ya. Diam aja gitu ya, pas disemprot tuh diam aja. Terus mau gitu. Dia mau karena kalau dia hisap itu pelan nanti, wah itu bahaya, panjang lagi nanti ceritanya. Hanya ini aja gitu ya. Boleh. Pakai Sterimar atau pakai NaCR? Sterimar boleh, NaCR Nasalin boleh. Ada lagi? Lis, udah Lis?